Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang jawab salamnya Pak Randy, semoga masuk surga. Semoga nilainya bagus semua. Semoga nanti PAS kelas 3 bagus semua terus naik ke kelas 4. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Randy online lagi, tapi tidak apa-apa, yang penting semangatnya ada. Jadi orang yang betul-betul semangat belajar, mau online mau offline itu sama aja buat dia. Karena dia semangat dalam belajar. Cuman ya kurangnya kita nggak ketemu langsung kayak di kelas biasanya ya Pak Randy. Ketemu kalian, interaksi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita online lagi, hari Rabu biasa pelajaran tahsin Quran. Hari ini kita akan bahas apa? Sebelum bahas kita berdoa dulu. Semoga dengan berdoa Allah mudahkan, Allah lancarkan pelajarannya, Allah sehatkan kita semua. Yang penting sehat dulu ya. Semangat belajar pokoknya. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pernah didoakan yang nonton video ini, yang komen, bukan yang komen, yang absen ya. Absen di kolom komentar, jangan lupa nama dan kelasnya. Pakai nomor absen nggak apa-apa. Lanjut, kita akan bahas apa Pak Randy? Kemarin kita bahas tentang, sebelum PTS itu bahas tentang alin syikok, huruf hijaiyah dan lain sebagainya. Sekarang masih tetap dalam lingkaran hafalan kalian. Apa hafalan kalian setelah alin fitor? Alin sikok. Setelah alin sikok itu apa? Nah, betul. Al-Buruj. Nah, sekarang kita akan belajar materi surat Al-Buruj. Ya, Al-Buruj. Kelas 3 SD Mutual. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu Al-Buruj. Apa itu arti dari Al-Buruj? Surat yang sudah kita hafal, ada yang lunas, ada yang belum lunas, ada yang semangat hafalan, ada yang masih berjuang menghafal. Nggak ada yang malas sebenarnya kita tuh, nggak ada yang malas. Yang ada itu cuman belum sanggup, tapi harus dicoba terus biar lunas naik ke kelas 4. Al-Buruj sudah selesai. Terus arti Al-Buruj itu apa Pak Randy? Artinya adalah nih, ada perkumpulan-perkumpulan, ada bintang-bintang. Udah ketahuan dari namanya ya, gugus bintang. Ya. Jadi arti Al-Buruj itu adalah gugusan bintang. Kalau Pak Randy nggak salah, gugusan bintang itu ya kumpulan-kumpulan bintang. Jadi ada nama bintang-bintang itu loh. Nah, Al-Buruj itu adalah gugusan bintang. Ya, artinya Al-Buruj adalah gugusan bintang. Mau ditulis boleh. Tapi kalau misalnya nanti kelewatan, nanti tinggal diulang aja videonya YouTube-nya ya. Lanjut. Yang kedua, jumlah ayat. Kalau yang sudah lunas pasti hafal. Ada juga yang sudah lunas tapi nggak hafal berapa ayat ya Al-Buruj. Al-Buruj itu ada, ini pemain bola favorit Pak Randy, kakak pemain AC Milan ya. Ada 22 ayat. Ingat, jangan ketukar dengan alin sikok, jangan ketukar dengan surat-surat sebelumnya yang sudah kalian hafal. Jadi Al-Buruj ini jumlah ayatnya keseluruhannya dari 1 sampai 22 ayat. Gampang, lanjut. Yang ketiga, tempat diturunkan Al-Buruj rata-rata sudah pasti tahu. Di sini di kota Mekah. Jadi Al-Buruj itu diturunkan di kota Mekah ketika Rasulullah berada di Mekah, belum ke Madinah. Paham ya? Lanjut, singkat aja kita ya. Yang penting kalian bisa ditulis, bisa paham juga. Lanjut, selanjutnya bunyi awal dan akhir surah Al-Buruj. Yang sudah hafal pasti tahu. Awalnya berbunyi was-samaa'i dzatil buruj. Nanti kita coba setelah ini kan nanti ada per ayat, nanti kita belajar bacanya di situ. Bunyi awalnya adalah, jadi kita nggak hanya hafal semuanya, tapi ketika ditanya nanti sama orang atau ditanya sama Pak Randy, apa bunyi awal Al-Buruj itu? Was-samaa'i dzatil buruj. Bisa ya? Dan akhirnya
Jadi kita nggak harus ngurut dari awal terus. Kita bisa langsung nebak nih. Akhirnya itu apa bunyinya? Fi lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Dan awal dan akhir bunyinya. Jadi kalau misalnya ditanya akhirnya itu kita kelihatan keren kan? Kayak hafal semua. Kita pelajari awalnya bunyinya seperti apa dan akhirnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, urutan keberapa dalam Al-Quran Al-Buruj ini? Salin Sikok Al-Buruj. Ya, urutan keberapa? 85. Nih, urutan Alin Sikok di dalam Al-Quran. Bukan urutan kata Pak Rendi. Tapi kalau kita hitung dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai Al-Buruj. Al-Buruj berada pada urutan 85. Jadi urutan pertama surat di Al-Quran itu adalah betul Al-Fatihah. Yang terakhir An-Nas, betul. Nah, Al-Buruj ini berada di posisi ke-85. Jadi kita hafalan itu di kelas gak cuma hafalan setor. Kan harus mendalami juga. Itulah salah satu ciri dari Ahlul Quran. Ahlul Quran itu mendalami. Oh, kita tahu ternyata jumlah ayatnya sekian. Awal akhirnya begitu. Oh, ternyata urutan Al-Buruj itu ke-85. Awalnya kan kita nggak paham karena terlalu banyak surat di Al-Quran. Ada 114. Itu ya. Yang terakhir. Sebab turun namanya di bahasa Al-Quran itu Asbabul Nuzul. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu, kemarin ada yang tanya, Pak ini Asbabun Nuzul itu apa toh? Sebab turun. Jadi setiap surat, setiap ayat yang ada di Al-Quran itu, kenapa bisa ada di Al-Quran? Kenapa bisa Allah turunkan ke Nabi Muhammad? Karena itu ada sebabnya, ada satu kejadian. Sama seperti Alin Sikok kemarin, kita sudah bahas. Al-Mutafifin juga. Al-Mutafifin itu kenapa? Karena ada orang-orang yang curang. Terus Alin Sikok itu kenapa kok bisa turun ayatnya? Karena dia ingin menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Nah, Al-Buruj ini menceritakan tentang apa? Nih, perhatikan. Nggak harus ditulis, didengarkan saja. Tentang Asbabul Ukhdud. Jadi di ayatnya kan ada bunyinya itu Qutila Ashabul Ukhdud. Menceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Asbabul Ukhdud. Nih, di sini kan ada tulisannya. Asbabul Ukhdud dan ibu bayi lompat ke parit. Lanjut dulu. Nih, kisah satu kampung yang dibakar. Ya, kisah satu kampung yang dibakar sama si orang-orang zolim ini, orang-orang yang jahat ini. Ya, jadi Al-Buruj ini ya, pahami menceritakan tentang kisah Asbabul Ukhdud. Kalau ditanya, apa Pak Rendi Asbabul Ukhdud itu artinya? Mereka adalah orang-orang yang membuat parit. Tahu parit? Kalau ada tanah rata, mereka bikin lubang untuk membakar, untuk membuang sesuatu. Nah, itu parit. Zaman dahulu, pas perang, pas zaman, Pak Rendi lupa ini setelah Rasulullah apa sebelum Rasulullah. Jadi ada satu kaum, ada satu kampung, mereka beriman, mereka berislam, tapi ternyata ada beberapa, mungkin ini lihat kalau kita lihat bajunya, ini rajanya kan, dari pemerintahan waktu itu, mereka tidak suka ada yang beriman. Mereka waktu itu kan menyembah berhala, menyembah ada yang matahari, menyembah api dan lain sebagainya. Akhirnya ketika mereka kesal, mereka nggak suka dengan ada orang yang beriman, ada orang yang suka dengan Rasulullah, ada yang beriman kepada Allah. Akhirnya mereka membuat parit, dibakarlah orang-orang yang beriman itu di dalam parit itu. Paham ya ceritanya ya? Jadi Asbabul Ukhdud ini mereka orang-orang yang membuat parit untuk membakar orang-orang yang beriman. Kan serem banget ya. Alhamdulillah kita nih hari ini meskipun agak-agak susah, tapi masih nikmat sholat, masih nikmat ngaji. Kalau zaman dulu, apalagi zamannya Ashabul Ukhdud ini, ada ibu dan bayinya dilempar ke parit, dibakar hidup-hidup karena mereka beriman kepada Allah. Ada satu kampung dimasukkan ke parit, dibakar juga. Nah, makanya kita bersyukur hari ini.
Tapi mereka yang dibakar itu pasti masuk surga. Karena mereka mempertahankan keimanan mereka. Mempertahankan keimanan mereka sampai raja di situ nih, raja ini tidak suka dan akhirnya mereka dibunuh dengan cara dibakar di dalam parit. Faham ya? Itu tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Buruj. Ketika ada kisah ini maka turunlah surat Al-Buruj yang artinya gugusan bintang. Paham ya? Itu ya. Daripada ini itu aja. Ini nanti dipelajari, ditulis lagi. Jangan lupa absennya di kolom komentar YouTube. Nah, nanti kita bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Nanti kita masuk ke Al-Buruj ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Dan jangan lupa nanti akan ada melanjutkan ayat seperti biasa. Begitu, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.